namanya juga hidup, kadang di atas, kadang di Solo. Hai guys, jadi kita lagi ada di kunjungan yang pertama, yaitu ada di Museum Danar Hadi. Di sini ada kameramen ya. Ini ada teman saya. Saya Siska. Saya Naura. Aku Yudhana Habibah. Aku Lutfia Turabia. Aku Lala. Oke teman-teman, jadi vlog kita mulai dari perjalanan menuju kota Solo. Dan sampailah kita di Museum Danar Hadi yang merupakan kunjungan yang pertama. Setelah tur selesai, kita menyiapkan 2 pertanyaan mengenai minat milenial terhadap Museum Danar Hadi. Pertama, bagaimana minat milenial untuk mempelajari lokal dan menjadikan batik mendunia ya? Betul. Diakui UNESCO juga dan batiknya sendiri. Jadi dari kunjungan batik sendiri. Oh, kalau untuk kunjungan batik, kunjungan para anak muda di istilahnya di Museum Batik Danar Hadi itu tinggi sekali minatnya. Jadi mulai dari SD itu kita sudah banyak sekali menerima reservasi atau kunjungan dari SD. Kemarin saja kita ada reservasi kunjungan dari SD Tangerang itu sampai berapa 180-an orang. Untuk tamu reguler yang on the spot pun juga kebanyakan masih diisi sama anak-anak muda, range-nya sekitar 18 sampai 25 tahunan. Terus nanti yang lainnya mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu minat batik yang seperti biasa. Jadi minat milenial masih tinggi. Masih tinggi sekali, dan untuk museum kami pun itu pasti ada pengunjungnya setiap hari. Untuk yang kedua, bagaimana tanggapan Mas Lidin ya mengenai ancaman batik yang diakui Malaysia pada tahun 2021 kan sempat diakui Malaysia kan? Ya. Dan bagaimana sikap kita sebagai mahasiswa gitu yang berkewajiban mempertahankan dan memperkenalkan batik budaya batik? Oke, kalau untuk saya sendiri sih agak kurang khawatir ya, karena untuk kebetulan kalau untuk batik itu sendiri sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia. Kenapa tak benda? Karena selain dari komunitas batiknya yang sudah diakui oleh UNESCO, proses pembuatan dari batiknya sendiri serta nilai-nilai filosofi itu sendiri sudah diakui oleh UNESCO. Karena untuk proses pembuatan batik itu panjang. Mulai dari dulu, kalau untuk di batik-batik keratonan, kita itu masih harus bermeditasi dulu, mencari ilham, mencari wahyu untuk membuat batik. Itu pun sudah diakui oleh UNESCO. Kemudian semua nilai-nilai filosofis yang ada di dalamnya, mulai dari masing-masing ragam hias, kegunaan untuk apa, itu pun sudah diakui oleh mereka. Jadi kita tidak perlu khawatir istilahnya, karena sudah ada pengakuan secara resmi, secara internasional oleh lembaga internasional. Lalu kalau untuk bagaimana pemuda atau generasi muda itu agar bisa istilahnya mengurangi ancaman tersebut, ya kita juga harus bisa mencintai budaya kita sendiri. Jadi kita jangan sampai malu untuk pakai batik. Kita harus berani, kayak kakak-kakaknya ini sendiri sudah mulai menggunakan berkain. Itu sudah bagus sekali langkahnya, karena itu istilahnya sudah memperkenalkan kalau ya saya orang Indonesia itu punya budaya yang namanya batik, dan saya nggak malu untuk pakai ini di occasion acara sehari-hari. Jadi kita harus bangga juga. Betul, nggak cuma acara-acara tertentu saja seperti ketika kondangan atau jagong dan lain sebagainya, tapi kita bisa pakai batik dalam upaya berkayu itu dalam occasion sehari-hari. Jadi kita nggak boleh malu, kita harus terus istilahnya menunjukkan kalau ini punya kita. Terima kasih atas tanggapannya.
Nah, setelah kita ke Museum Danar Hadi, kita langsung saja menuju Keraton Surakarta. Selanjutnya, kita akan menceritakan sedikit sejarah mengenai Keraton Surakarta. Keraton Surakarta di Ningrat atau Keraton Surakarta adalah istana resmi Kesunanan Surakarta Hadiningrat yang terletak di kota Surakarta. Keraton ini didirikan oleh Sri Susuhunan Pakubuwono II pada tahun 1744 sebagai pengganti Keraton Kartasura yang porak-poranda akibat geger pecinan pada tahun 1743. Keraton ini mempunyai pecahan yakni Keraton Yogyakarta Hadiningrat yang merupakan istana dari Kesultanan Yogyakarta, sehingga secara tradisional dinasti Mataram diteruskan oleh dua kerajaan, yakni Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Total luas wilayah keseluruhan Keraton Surakarta mencapai 147 hektar, yakni meliputi seluruh area di dalam Benteng Baluwarti, Alun-Alun Lor, Alun-Alun Kidul, Gapura Gladak, dan Kompleks Masjid Agung Surakarta. Sementara luas dari Kedaton atau inti keraton mencapai 15 hektar. Walaupun Kesunanan Surakarta secara resmi telah menjadi Republik Indonesia pada tahun 1945, kompleks bangunan keraton ini masih berfungsi sebagai tempat tinggal sesuhunan atau sunan dan rumah tangga istananya yang masih menjalankan tradisi kesunanan hingga saat ini. Keraton ini kini juga merupakan salah satu objek wisata di kota Surakarta. Sebagian kompleks keraton merupakan museum yang menyimpan berbagai koleksi milik Kesunanan, termasuk berbagai pemberian atau hadiah dari raja-raja Eropa, replika pustaka keraton, dan gamelan. Dari segi bangunannya, keraton ini merupakan salah satu contoh arsitektur istana Jawa yang terbaik. Memiliki baliurang-baliurang mewah dan lapangan serta paviliun yang luas. Nah, video yang terakhir kita akan membahas tentang sejarah Selat Solo. Sebagai milenial, kita wajib melestarikan budaya lokal agar tidak dicuri oleh negara asing. Nah, sekian saja video vlog dari kelompok 3. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.